Indonesia akan membahas jurnal yang berjudul Optimalisasi dan Uji Sensitivitas Primer Polymerase Chain Reaction atau PCR Gen RNA Dependent RNA Polymerase SARS-CoV-2 asal Indonesia. Pandemi coronavirus COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia. SARS-CoV-2 dilaporkan pertama kali di Wuhan, China pada 1 Desember 2019 dan diidentifikasi sebagai beta coronavirus yang tidak diketahui sebelumnya. COVID-19 menyebabkan sebanyak 5% pasien mengalami pneumonia parah dan dapat berpotensi terjadinya disfungsi multi-organ dan tingkat kematian mencapai 1,4%. Indonesia memiliki beberapa pemeriksaan laboratorium untuk deteksi COVID-19, di antaranya metode real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR dan pemeriksaan rapid test antibody untuk respon antibody terhadap COVID-SARS-2. Berdasarkan hasil penelitian dari WHO, menetapkan bahwa real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR merupakan standar utama atau gold standar dalam mendeteksi COVID-19. Sensitivitas metode ini memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu sekitar 95%. Metode ini digunakan secara internasional untuk mendeteksi apakah sampel swab yang diperoleh dapat menunjukkan hasil COVID-19 yang negatif maupun positif. RT-PCR memiliki kelebihan yaitu dapat mendeteksi antigen dengan konsentrasi yang rendah, namun memiliki kekurangan antara lain membutuhkan petugas laboratorium dengan keahlian khusus, waktu pengerjaannya lama, risiko paparannya tinggi, dan peralatan dan biaya pemeriksaan yang mahal. Deteksi cepat menjadi kunci penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Primer memegang peranan penting dalam menjalankan proses PCR. Berdasarkan hasil analisis kekerabatan filogenetik, strain SARS-CoV-2 Indonesia terdapat perbedaan dengan strain negara lain. Selanjutnya, metode terdiri dari persiapan reagen yang meliputi pengenceran primer, kemudian pengenceran kontrol positif. Uji sensitivitas primer. Proses dilakukan di laminar air flow untuk menjaga sterilitas alat dan media. Selanjutnya, disiapkan sebanyak 6 mikrotub yang terdiri dari 1 nanogram, 0,1 nanogram, 0,01 nanogram, 0,001 nanogram NTC, dan NFW. Kontrol negatif disiapkan dengan menambahkan NFW. Setelah itu dibuat PCR mixture, lalu disentrifus pada suhu 20 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 rpm selama 30 detik. Kemudian dimasukkan ke mesin PCR konvensional. Elektroporesis dan visualisasi hasil amplifikasi. Tahap ini adalah pembuatan gel agarose 2% untuk elektroporesis. Gel agarose dilarutkan sampai bening, kemudian ditambahkan pewarna sebanyak 2 mikroliter, lalu dituangkan ke dalam bak elektroporesis dan ditunggu sampai gel agarose mengeras. Selanjutnya, DNA leader 100 BP, kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel sebanyak 5 mikroliter, ditambahkan 1 mikroliter loading A, lalu dihomogenkan. Setelah homogen, reagen dimasukkan ke dalam sumuran, kemudian elektroporesis dengan kekuatan 10 sampai 15 volt selama 30 menit, dan gel agarose diamati dengan menggunakan sinar blue untuk melihat visualisasi pita DNA. Analisis. Kondisi optimal PCR dianalisis berdasarkan suhu annealing, sedangkan sensitivitas berdasarkan konsentrasi primer. PCR konvensional dapat dinyatakan valid jika tidak terdapat pita DNA amplifikasi pada kontrol negatif dan memiliki pita DNA sesuai dengan ukuran target DNA pada kontrol positif. Hasil dinyatakan negatif jika tidak terdapat pita DNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan.
Yang pertama, alat, di mana kita menggunakan mesin PCR konvensional, mikropipet, Dragon Lab 0,5 sampai 10 mikroliter, mikropipet 10 sampai 100 mikroliter, ada mikrotip, mikrotub, ada tub PCR, rak tabung PCR, cool box, ada centrifuge, ada magnetic stirrer, laminar airflow, vortex, elektroforesis, dan kertas parafilm. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu kontrol positif berupa DNA plasmid gen INA RDRP, DNA leader 100 BP atau pasangan basah, ada master mix atau promega, ada leading D, ada TE buffer, fluorofil, nucleus free water, ada agarose, alkohol 70%, masker, gloves atau sarung tangan, dan yang terakhir primer INA RDRP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil. Yang pertama, optimasi kondisi PCR. Optimasi suhu annealing didapatkan berdasarkan rekomendasi dari kit PCR untuk optimasi primer baru. Optimasi dilakukan dengan menggunakan suhu annealing dengan suhu terendah 5 derajat Celcius di bawah melting temperatur yang direkomendasikan oleh produsen primer yang tertera pada tabung primer. Yang kedua, uji sensitivitas primer. Pada uji sensitivitas primer digunakan suhu dari optimasi sebelumnya yaitu 54 derajat Celcius. Menguji sensitivitas primer terhadap DNA gen target RDRP. Konsentrasi DNA plasmid SARS-CoV-2 yang digunakan adalah 1 nanogram, 0,1, 0,01, dan 0,001. Berdasarkan hasil amplifikasi menggunakan PCR konvensional, muncul pita DNA pada konsentrasi 1, 0,1, 0,01, dan 0,001. Pita DNA yang paling tebal adalah konsentrasi 1, sedangkan untuk NTC dan NFW tidak memunculkan pita DNA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil kombinasi optimasi dan sensitivitas primer. Dalam penelitian ini, melakukan optimasi suhu annealing dan uji sensitivitas primer untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penggunaan PCR. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa suhu optimal untuk deteksi SARS-CoV-2 adalah 54 derajat Celcius. Konsentrasi DNA 1 nanogram hingga 0,001 nanogram dengan konsentrasi primer 10 mikrometer. Pada penelitian ini, bahwasannya set primer gen RDRP dapat digunakan untuk mendeteksi molekuler. Ada 3 langkah untuk merancang dan mengoptimalkan set primer spesifik, yaitu pertama, pemilihan set primer gen target RDRP dalam genom SARS-CoV-2. Yang kedua, efektivitas in silico dari primer dan sequence amplicon. Yang ketiga, optimalisasi kondisi PCR. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terkait optimasi dan sensitivitas primer untuk deteksi molekul SARS-CoV-2 Indonesia didapatkan kesimpulan bahwa pertama, kondisi suhu yang optimal primer INA RDRP pada deteksi SARS-CoV-2 adalah 54 derajat Celcius. Yang kedua, primer INA RDRP memiliki sensitivitas primer yang baik, yaitu mampu mendeteksi materi genetik virus SARS-CoV-2 hingga konsentrasi 0,001 nanogram, hingga dapat dijadikan referensi primer untuk deteksi molekuler SARS-CoV-2 di Indonesia. Terima kasih.